Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Raja Wali. Nah adik-adik bagaimana? Adik-adik sudah tampil yang rapi kan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Pakaian rapi dan juga Alkitab sudah disediakan di rumah kan? Nah Kakak Ruth akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Nah tapi Kakak Ruth tidak akan sendiri. Kakak Ruth akan ditemani oleh Kakak Ito. Dan juga ada pemusik yang kece-kece habis. Nah, yaitu ada Abang Matthew Simanjuntak. Nah, tak kalah juga ada Abang Sandi Pasaribu. Nah, untuk itu adik-adik semua harus adik-adik siapkan dalam hati dan pikiran adik-adik. Oke, kita masuk ke dalam doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Kakak Ito Pasaribu. Oke adik-adik, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan Yesus boleh berikan kepada kami, anak-anak-Mu pada pagi ini. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih dibolehkan untuk berkumpul secara online, untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jagai kami Bapa di dalam ibadah ini, supaya kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kami mengerti bagaimana menjadi anak-anak terang yang membanggakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya berkenan di dalam hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami katakan amin. Adik-adik tahu lagu Hidup Tanpa Yesus seperti donat kan? Nah, kakak itu mau tanya, kenapa sih kalau hidup tanpa Yesus itu seperti donat? Nah, adik-adik tahu kan donat itu ada lubang kosong di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu juga dengan hati adik-adik. Kalau adik-adik tidak hidup di dalam Yesus, akan ada satu ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun. Nah, adik-adik kalau mau hatinya tenang, adik-adik harus hidup di dalam Yesus. Kakak yakin dan percaya hati adik-adik akan dipenuhi oleh buah-buah roh. Oke adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan hidup tanpa Yesus seperti donat. Yesus
Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta persilahkan duduk. Titah untuk kita pada ibadah minggu hari ini dari titah yang ke-6. Titah ke-6, jangan membunuh. Kita ulangi dari horong 1 sampai horong 4, kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-6, jangan membunuh. Sekali lagi kita ucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan membunuh. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, patik paolopon unakko mamun. Patik paolopon unakko mamun. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang masih malu-malu bilang sayang sama mama, papa, abang, kakak, sama adiknya? Nah, adik-adik harus belajar berani bilang, aku sayang mama, aku cinta papa, aku mengasihi kakak. Nah, adik-adik terlebih kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama katakan, I love you Jesus. I love you.
Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita. Dengan rendah hati, marilah kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing dipersilahkan duduk. Ayat bulanan untuk kita di bulan Maret ini tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 24. Amang pendeta akan bacakan. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amang pendeta ulangi. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita ulangi ya, 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Batak dikatakan, gabe dipitori donasida dalam bahasa-bahasa ni asi ni rohana hinorhon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Aduh, kasih Tuhan Yesus terhadap kakak Ruth sungguh melimpah. Nah, begitu juga kasih Tuhan terhadap adik-adik semua yang ada di rumah. Untuk itu, adik-adik, ayo kita ikut Tuhan Yesus. Sekarang kita nyanyikan lagu Haleluya, Aku Mau Cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya.
yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta persilahkan duduk. Shalom adik-adik, kembali lagi ke Warta Sekolah Minggu. Oke adik-adik, untuk warta yang pertama minggu depan kita akan kembali beribadah online yang akan dipimpin oleh Kakak Evelyn Boru Panjaitan. Warta yang kedua, minggu depan kita masuk titah ke-7. Untuk warta yang ketiga, ayat bulanan bulan Maret di Roma 3 ayat 24. Nah, adik-adik dihafalkan ya titah dan ayat bulanannya. Dan juga warta yang terakhir untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, Kakak Ito dan Kakak Ruth mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik. Semoga adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan, yang memuliakan, memuji nama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekian warta minggu ini. Sekarang kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Ruth. Oke adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, kita masuk ke dalam doa syafaat. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami beribadah, kami memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, banyak sekali Tuhan permohonan kami Bapa yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Khususnya ya Bapa kepada adik-adik sekolah minggu yang sedang di rumah, Bapa kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati sekolahnya, agar mereka dapat selalu belajar, taat sama orang tua. Begitu juga Tuhan kepada seksi sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu, Bapa kiranya Engkau memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun mereka berada dalam setiap pekerjaannya maupun keluarganya. Kiranya Engkau yang selalu memberikan kepada mereka panjang sabar dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Begitu juga Bapa kepada negara kami Tuhan, negara Indonesia, Bapa kiranya Engkau memberkati pemimpin kami dari yang terbawah hingga teratas, agar pemimpin kami dapat terus melayani rakyat Indonesia dengan baik. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini Bapak saat ini sudah ada vaksin, kiranya Tuhan dapat pulih dan kami dapat sekolah lagi, datang ke sekolah, belajar, bertemu dengan teman-teman dan guru kami. Terima kasih ya Bapak. Banyak permohonan kami ya Tuhan yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, kiranya Kau yang tutup bungkus semuanya. Terlebih juga kepada anak-anak-Mu di rumah Tuhan, bagi yang sedang ulang tahun maupun yang sedang sakit, Bapa kiranya Kau memberkati mereka. Apabila yang sakit, kiranya Kau yang sembuhkan mereka. Inilah doa kami Bapa, kiranya Engkau menghapus segala dosa dan pelanggaran kami yang telah mengecewakan hati Tuhan. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengenai Yesus ditangkap.
adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, Kakak Ito berdoa semoga adik-adik tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Amang Pendeta mengucapkan selamat hari Minggu, sehat-sehat. Kiranya berkat Tuhan, berkat kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Anak-anak sekolah Minggu yang di rumah masing-masing supaya membuka Alkitabnya, mengikuti dengan baik. Amang Pendeta akan membacakan. Demikian bunyinya. Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai ke situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar itu, sehingga putus telinganya.
Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, topik minggu ini adalah saya mau ikut Yesus. Kita ulangi, 1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing diceritakan bahwa waktu itu Yesus masih berbicara dengan murid-murid lainnya, ya, dengan murid-murid lainnya, ketika tiba-tiba Yudas Iskariot datang dengan rombongan orang-orang yang membawa pedang, yang membawa pentung, yaitu yang disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua untuk menangkap Yesus. Nah, orang banyak itu belum mengenal Yesus, walaupun Yesus sering mengajar di bait Allah. Karena itu Yudas Iskariot membuat sebuah tanda. Siapa yang kucium, itulah dia, itulah Yesus, itulah tandanya kepada orang banyak. Kemudian dikatakan ketika mereka sampai, kemudian Yudas Iskariot datang dan memeluk serta mencium Yesus. Kemudian rombongan yang membawa pedang dan pentung tersebut menangkap Yesus. Murid-murid panik, dan salah seorang daripada murid Yesus itu dikatakan dia menghunus pedangnya, kemudian dia meletakkan pedangnya dan putuslah telinga daripada rombongan yang disuruh oleh imam-imam kepala tersebut. Nah, adik-adik sekalian, Yesus mengatakan kepada orang yang membawa pedang dan pentung, "Saban hari aku mengajar di tengah-tengah kamu. Kenapa kamu membawa pedang? Kenapa kamu membawa pentung untuk menangkap aku? Padahal setiap hari saya mengajar di tengah-tengah kamu." Dan kalau kita baca, adik-adik sekalian, bahwa dikatakan Yesus mengambil telinga daripada orang yang tadi putus telinganya dihunus oleh pedang dari muridnya itu. Yesus mengambilnya dan menyatukannya kembali, ya. Yesus mengambil telinga itu dan dia menyatukannya kembali. Artinya apa? Yesus memperlihatkan bahwa dia adalah Tuhan yang memiliki kasih yang agung. Orang yang membenci dia, yang ingin menangkap dia pun dia sembuhkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tempat kejadian perkaranya adalah Bukit Zaitun, ya, Bukit Zaitun. Dikatakan dalam Markus 14 ayat 26 sampai 27, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan bercerai-berai." Nah, jadi Yesus sudah mengingatkan mereka, mengingatkan murid-murid bahwa iman mereka lemah, ya. Iman mereka lemah, dan oleh karena itu mereka harus bersandar pada kekuatan Allah. Yesus meminta kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini untuk berjaga-jaga, untuk berdoa. Supaya apa? Supaya kita sanggup menanggung konsekuensi yang muncul dari mengikut Yesus. Ya. Karena ada konsekuensinya mengikut Yesus, adik-adik sekalian. Ya. Bisa kita tidak menjadi populer,
bisa kita mengalami sakit penyakit dan lain sebagainya. Ya, ada harga yang harus dibayar di dalam mengikut Yesus. Dan itulah yang dikatakan pikullah salibmu. Ya, pikullah salib. Jadi adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu sekalian harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Mari adik-adik sekolah minggu kita tonton dulu video atau YouTube yang Amang Pendeta ambil dari internet yang menjelaskan kepada kita bahwa kita hendaknya memikul salib sampai akhir, mengikut Yesus sampai akhir, meskipun kita terkadang harus menghadapi kesulitan hidup. Kita tonton dulu YouTube-nya.
yang mengingatkan kita untuk selalu setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu apa yang harus anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali lakukan? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap setia mengikut Yesus? Seperti tema minggu ini, saya mau mengikut Yesus. Yang pertama, adik-adik sekalian, ikutlah Yesus dengan setia. Ya, ikutlah Yesus dengan setia. Nah, adik-adik sekalian, meski Yesus tahu bahwa orang itu adalah salah seorang yang akan menangkapnya, namun fakta itu tidak menghalangi Yesus untuk berbuat kebaikan, yaitu yang Abang Pendeta bilang tadi, dia mengambil telinga serdadu itu lalu disembuhkan kembali telinganya yang sudah putus itu. Jadi walaupun dia adalah mau menangkap Yesus, tapi tidak menghalangi Yesus untuk mengasihani dia. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah kita. Kalau kita mengikut Yesus dengan setia, ada saja pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Tetapi kita harus setia mengikut Yesus, ya. Harus setia mengikut Yesus. Tidak boleh kita kompromi dengan hal-hal yang dunia ini. Misalnya, ya hanya dosa sedikit, ya hanya hari Senin bisa melakukan dosa. Tetapi dikatakan untuk setia harus setiap saat dan setiap waktu, tidak boleh kompromi dengan dosa, adik-adik sekalian. Mungkin susah untuk melakukannya, tetapi harus begitulah orang yang setia sampai akhir. Ya, kita harus setia sampai akhir. Seperti contohnya tadi, kalau ada dikatakan supaya kita memikul salib, ya jangan dipotong salibnya, supaya kita bisa memikulnya. Tidak, pikullah terus, supaya kita sampai kepada garis akhir. Dan Tuhan Yesus pasti menolong kita di dalam memikulnya. Ikutlah Yesus dengan setia. Yang kedua, apa yang harus anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali lakukan? Menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dikatakan bahwa salah seorang muridnya, Yudas Iskariot, dialah yang menyerahkan Yesus, dan tandanya adalah dengan ciuman, ya, dengan ciuman. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya kita adalah murid-murid Yesus. Jadi jangan kita menjadi seperti Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Jadi jangan kita menjual, menggadaikan iman kita, ya. Tetapi dalam hidup ini jadilah saksi Kristus. Jauhi dosa, jauhi pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadilah orang yang mengasihi, saksi Kristus. Yang keluar dari mulut kita harus yang baik-baik, harus yang lembut, yang menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jadilah saksi Kristus. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, apa yang harus anak-anak sekolah minggu lakukan? Harus memiliki kerendahan hati. Rendah hati dan bersandar kepada Allah. Rendah hati, jangan sok jago, jangan sok mampu, jangan sok kuat, tetapi kita harus memiliki kerendahan hati dan kita berdoa, kita bersandar kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak cobaan-cobaan. Karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa. Ya, jadi meskipun kita pintar, tetapi kita harus bersandar dan berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita mau mengatakan, saya mau ikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita nyanyikan dulu lagu ini, lagu Hidup Jemaat 375, saya mau ikut Yesus. Kita nyanyikan dulu ya.
Yesus. Jadi mengikut Yesus, adik-adik sekalian, adalah keputusan kita. Karena itu adik-adik jangan mengingkari, ya, jangan mengingkari apa yang telah kita putuskan untuk mengikut Yesus, ya. Karena kita harus ingat, Yesus ditangkap pada saat itu adalah untuk menggantikan kita. Sebenarnya yang harus ditangkap dan dihukum adalah pendeta, kita semuanya, karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus memberikan dirinya untuk ditangkap dan dihukum karena kejahatan kita. Dia telah memikulnya untuk apa? Untuk kebebasan kita, untuk keselamatan kita semuanya. Mari kita sama-sama ulangi kembali tema minggu ini. Saya mau ikut Yesus. 1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Khususnya bagi anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Supaya mereka menjadi pengikut Yesus yang setia sampai kepada akhirnya. Mereka tidak pernah ingkar janji. Ya Tuhan, lindungi kami semuanya. Jauhkan dari kami sakit penyakit. Kiranya kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Berikan sukacita dari surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Pergunakanlah kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini. Berikan ya Tuhan keadilan. Berikan kesejahteraan. Berkati para pemimpin kami. Berkati Tuhan para parhalalu kami di gereja, majelis kami yang telah bekerja untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan, di mana Tuhan Yesus sendiri ditangkap dan juga akan disalibkan. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Ku Berbahagia. kita akan menutup ibadah kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima persembahan kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.